Estella. All of us are stars and we deserve to twinkle. What is Estella? Estella adalah produk aksesoris yang bertema bintang dengan maksud agar pengguna dapat memancarkan kecantikannya walau di dalam gelap sekalipun seperti halnya bintang. Kami menghadirkan produk ini sebagai pelengkap fashion serta sebagai fashion statement dari seseorang yang ingin mengekspresikan dirinya melalui fashion. Di Indonesia sendiri, kurang banyak brand aksesoris yang menggunakan bahan dasar resin, dan hal itulah yang menginspirasi kami untuk mengisi peluang bisnis yang ada. Dan ini adalah tim dari Estella. Marketing, STP Analisis, Segmenting, Geographical, Kota Metropolitan, Demografik, perempuan berusia 16 hingga 30 tahun sebagai pelajar atau fashion designer. Pendapatan 0 hingga 5 juta plus per bulan. Fotografi, percaya diri, artistik dan kreatif, tertarik pada bidang fashion dan galaksi. Hobi berupa styling dan shopping. Targeting dan positioning, wanita berusia 16 hingga 30 tahun, berekonomi menengah, tertarik pada fashion dan aksesoris dengan harga terjangkau dan kualitas medium. Produk kami berupa aksesoris, pertama keindahan galaksi dan bintang, bermanfaat membuat penampilan lebih menarik, menggunakan fitur pengait berbentuk S-Book. Produk kami terbuat dari material yang unik, desain menarik, dan terdapat filosofis pada produknya. Range harga produk kami sekitar Rp36.000 hingga Rp120.000. Mulai secara offline melalui pemasaran khusus media produk fashion serta exhibition presentation, secara online melalui marketplace Shopee, Tokopedia, sosial media Instagram, Twitter, website toko online pribadi dan aplikasi lain seperti WhatsApp. Untuk promosi melalui brosur, iklan, kerjasama dengan sponsor, endorse, diskon, dan berpartisipasi dalam exhibition. Plot analis, strength, menggunakan material yang unik yaitu resin, kuadar ringan, tanah air, harga yang relatif murah dan hemat. Weakness, perlu melakukan beberapa percobaan dalam menghasilkan resin yang bagus, belum dikenal secara umum, perlu berhati-hati dalam proses pembuatan. Opportunity, tidak mention karena belum banyak yang menjual aksesoris berbahan resin, memiliki desain berbeda dengan produk aksesoris resin yang lain, kaum perempuan penyuka fashion. Trade, kesulitan mencari material yang berkualitas, mudah ditiru oleh kompetitor, harga bahan utama yaitu resin jenis epoxy yang lumayan pricey, tren produk tidak berlangsung lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Julia Meliala dari KR 4302. Sini saya akan membahas operation plan bisnis kelompok saya. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair menyerupai minyak goreng. Fungsi dari resin adalah untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur. Resin biasanya digunakan untuk bahan dasar dalam membuat kerajinan, gantungan kunci, finishing melamin furniture atau mebel dengan finishing dari resin, dan masih banyak yang lainnya. Apabila ingin membuat kerajinan resin, misalnya aksesoris kecantikan, maka di dalamnya bisa diisi dengan sesuatu seperti glitter dan gold plate. Cara untuk membuatnya adalah, yang pertama, bahan-bahan yang digunakan yaitu resin, katalis, dan pewarna resin. Lalu ada bahan pendukung. Yang pertama, bahan pendukung kerajinan resin mal atau cetakan bisa dari bahan plastik atau silikon rubber RTP. Yang kedua, bahan untuk isiannya itu glitter, gold plate, koin, manik-manik, cangkang kerang, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, release agent wax atau mirror glaze atau semir yang digunakan untuk mengolesi wadah atau cetakan agar nantinya tidak susah saat dikeluarkan. Dan yang terakhir, wadah untuk mencampur dan mengaduk resin dan katalis. Untuk resin bening, maka gunakanlah wadah yang biasanya untuk bahan kimia, karena jika menggunakan plastik biasa, maka akan mempengaruhi kejernihannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Tiffany Ovazi akan lanjut menjelaskan tentang operation plan. Ini adalah tahap pembuatannya. Yang pertama, buatlah adonan untuk lapisan pertama, lalu tuangkan resin bening yang hampir sama dengan volume wadah cetakan. Dan setelah itu, tambahkan beberapa tetes katalis sebagai bahan pengeras. Tahap kedua, aduk dan campur sampai rata. Setelah diaduk, jangan langsung dituangkan ke cetakan tetapi tunggu sampai gelembung udara yang menghilang. Tahap ketiga, tunggu beberapa menit sampai campuran menjadi gel. Tahap keempat, buatlah campuran yang baru sama dengan lapisan kedua. Lalu siapkan bahan untuk isian. Untuk memasukkan isian, maka seluruh bagian harus dilumuri dengan resin dan katalis yang sudah diberi pewarna. Tahap kelima, tunggulah sampai resin mengeras di seluruh lapisan. Setelah mengeras, maka kerajinan siap dikeluarkan dari cetakan. Ada notes, dalam memilih kerajinan resin, sangat disarankan menggunakan silikon rubber karena bahan baku fiber akan lebih awet dan kuat dibandingkan dengan bahan plastik. Warna untuk bahan baku fiber juga lebih terang dan menarik dibandingkan dengan plastik. Pemilihan warna juga bisa disesuaikan dengan keinginan sendiri. Ini adalah inspirasi dan template produk kita. Saya Arisa Zila, di sini saya akan menjelaskan bagian finance atau bagian keuangan. Untuk penjualan 20 pieces gelang, biaya tidak tetapnya Rp323.400, biaya tidak tetap satu piecesnya Rp16.170. Sedangkan biaya tetapnya Rp320.000 untuk HPP satu piecesnya Rp32.170. Harga jualnya Rp32.170 ditambah dengan laba 75% dari HPP-nya menjadi Rp56.297 per piecesnya. Untuk BEP-nya 8 unit, sedangkan BEP nilai penjualannya Rp444.444. Kemudian untuk penjualan 20 pieces gelang, biaya tidak tetapnya Rp298.400. Untuk biaya tidak tetapnya, satu pieces Rp14.920. Sedangkan biaya tetapnya Rp320.000.
Untuk HPP 1 piecesnya Rp30.920. Harga jualnya Rp30.920 ditambah dengan laba 30% dari HPP-nya menjadi Rp40.196 per pieces. Untuk BEP-nya 13 unit, sedangkan BEP nilai penjualannya Rp507.936. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.